Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk menjelaskan poin mata kuliah manajemen pengantar. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Raffi Atala dengan NIM 203131330. Yang kedua, Lian Kusuma Dewi dengan NIM 183133350. Yang ketiga, Vera Romandon dengan NIM 203131148. Yang keempat, Muhammad Divo Ramadan dengan NIM 203131164. Dan yang terakhir, Yuwan Wibisono dengan NIM 203131114. Selanjutnya, Muhammad Divo akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Kepada Muhammad Divo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Yang pertama, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Bisa di next slide. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sesederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Persamaan dari perencanaan dan strategi adalah keduanya sama-sama merencanakan sesuatu untuk dilakukan ke depannya di sebuah organisasi sehingga secara kinerja akan mendapatkan efektif dan efisiensi. Secara umum, tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena yang pertama, perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, yang keempat, perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Baik, kembali ke moderator. Terima kasih Muhammad Divo Ramadan yang telah menjelaskan. Selanjutnya, Lian Kusuma Dewi akan menjelaskan tentang studi kasus Pilita PT Sariwangi. Kepada Lian Kusuma Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus PT Sariwangi. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersama-sama apa sih sebenarnya PT Sariwangi itu, kapan berdiri. Jadi PT Sariwangi atau lebih lengkapnya bernama PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency, didirikan pada tahun 1982 oleh John Alexander Supit. Perusahaan ini berspesialisasi dalam menginovasi, membuat produk teh, dan pada tahun 1979 PT Sariwangi meluncurkan produk andalannya yaitu teh celup untuk pertama kali di Indonesia. Dan teh celup ini sangat populer, bahkan menjadi brand teh celup paling diminati di masyarakat, bahkan sampai saat ini, karena kepopulerannya itu teh Sariwangi dilirik oleh PT Unilever Tbk
Dan pada tahun 1989, akhirnya PT Sariwangi diakuisisi hak kepemilikan brand Sariwanginya oleh PT Sariwangi Tbk. Setelah diakuisisi oleh PT Unilever, PT Sariwangi membuat inovasi baru. Masih di lingkungan pengelolaan teh, yaitu membuat brand produk Sariwangi atau Sari Murni, yaitu teh kantung. Akan tetapi, dirasa inovasi ini dianggap terlambat karena sudah 16 tahun produk Sariwangi teh celup ada, baru PT Sariwangi berinovasi sekarang. Jadi, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap teh Sariwangi yang pertama, yang original, membuat inovasi yang selanjutnya ini dianggap gagal atau tidak laku di pasaran. Selanjutnya, bagaimana PT Sariwangi dapat terlilit hutang dan mengalami masalah keuangan, baik akan dijelaskan oleh rekan saya, Vera, dan kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Liang Kusuma Dewi yang telah menjelaskan tentang sejarah PT Sariwangi. Selanjutnya dipersilakan kepada Vera Ramadan yang akan menjelaskan pilotnya tentang PT Sariwangi. Kepada Vera Ramadan dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan atau akan masuk kepada kasusnya PT Sariwangi. Yang tadi sudah disampaikan awalan untuk pengantar, yaitu sejarah yang disampaikan oleh kalian. Dan sekarang akan masuk. Jadi pada awal tahun 2015, PT Sariwangi itu mencoba untuk melakukan ekspansi bisnisnya pada sistem drainase air, pada teknologi penyiraman. Dan untuk melaksanakan investasi tersebut, PT Sariwangi ini memerlukan uang dan akhirnya meminjam kepada bank yang diharapkan investasi ini nanti itu bisa meningkatkan produksi tehnya pada musim kemarau. Karena kan musim kemarau identik dengan kekurangan air, identik dengan susah air. Jadi PT Sariwangi ini berfokus pada sistem drainase airnya untuk nanti bisa tetap meningkat produksi tehnya di musim kemarau. Tapi PT Sariwangi ini rencananya gagal. Perencanaannya gagal, investasinya gagal, drainase airnya gagal, dan akhirnya berimbas pada produksinya, peningkatannya menurun atau produksinya menurun. Akhirnya rugi. Di sisi lain juga PT Sariwangi ini kan menanggung beban utangnya kepada bank tadi, dan pada tahun 2016 itu beberapa kali PT Sariwangi ini diberi peringatan oleh Bank ICBC Indonesia, salah satu bank yang meminjaminya, untuk segera menunaikan kewajibannya dalam membayar kewajibannya. Namun PT Sariwangi ini lalai, masih tetap lalai, nggak mau bayar utangnya. Dan sampai pada tahun 2017 itu akhirnya Bank ICBC Indonesia melaporkan ke Pengadilan Niaga Jakarta. Setelah hal ini ternyata muncul fakta-fakta lain, terkuak hal lain, kalau sebenarnya PT Sariwangi ini bukan hanya meminjam di Bank ICBC Indonesia, tetapi ada 4 bank yang lain, seperti Bank HSBC Indonesia, Rabobank Internasional Indonesia, Bank Panin Indonesia, dan juga Bank Commonwealth. Dari kelima bank tersebut beserta Bank ICBC tadi itu mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan akhirnya setelah melalui beberapa persidangan dan PT Sariwangi tidak hadir dalam persidangan tersebut, akhirnya pada tahun 2018 itu PT Sariwangi
dinyatakan pilot, dinyatakan bangkrut. Karena dinyatakan pilot ini ada beberapa persyaratan yang sudah bisa digunakan untuk acuan kalau PT Sariwangi ini akan dipilotkan, yaitu pertama, memiliki tagihan utang yang sudah jatuh tempo kurang lebih 1, dan Sariwangi malah ada banyak. Terus yang kedua, ada 2 atau lebih kreditur. Di sini Sariwangi ada 5 malahan. Jadi akhirnya PT Sariwangi ini diputuskan untuk dipilotkan atau dibangkrutkan. Ada yang bilang kalau pilot PT Sariwangi ini bangkrut, terus ada juga yang bilang kalau PT Sariwangi ini pilot. Pilot sama bangkrut itu hampir sama tapi ada perbedaannya. Kalau pilot itu kemacetan dalam pembayaran kewajiban utang, sedangkan bangkrut itu perusahaan yang mengalami kerugian yang besar sehingga menyebabkan gulung tikar dan bangkrut. Jadi ini PT Sariwangi lebih ke pilot karena tidak menunaikan kewajibannya membayar utang. Dan setelah bangkrut, maka perusahaan itu harus menghentikan segala aktivitas yang ada di perusahaan kecuali permasalahan likuidasi, yaitu masalah kewajiban pembayaran utang yang akan diselesaikan oleh pihak-pihak terkait dengan didampingi oleh pihak pengadilan niaga. Bisa ke slide atasnya. Ya, seharusnya hal yang bisa dilakukan oleh PT Sariwangi mengenai perencanaan strategi, yaitu bisa lebih inovatif, karena PT Sariwangi ini kurang inovatif ya. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh kalian, kalau setelah akuisisi itu mereka menciptakan produk lagi yang nggak jauh beda dari teh celup, yaitu teh kantong. Itu sama saja, cuma beda nama menurut saya. Yang menurut saya itu kurang inovatif ya, karena seharusnya bisa lebih ke yang lain seperti teh siap minum atau tinggal minum, nggak perlu kita masak air seperti teh celup itu kan harus masak air dulu. Bisa teh botol yang plastik atau teh gelas yang plastik, itu tentu lebih praktis, terus lebih instan, karena kan masyarakat lama-kelamaan pengennya yang nggak perlu ribet, nggak perlu repot-repot, tinggal minum. Ya itu aja seharusnya saran untuk PT Sariwangi sebelum bangkrut. Dan ya itu saja penyampaian kasus dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fer Ramadan yang telah menjelaskan tentang pilotnya PT Sariwangi. Baik, kesimpulan dari PowerPoint ini adalah dari kasus PT Sariwangi kita dapat menyimpulkan pelajaran bahwa betapa pentingnya hak sebuah merek atau brand dan tindakan yang dilakukan oleh PT Sariwangi melakukan inovasi dianggap telat karena tingginya kepercayaan pasar terhadap produk Sariwangi. Teh celup karena inovasi yang dianggap gagal. Ditambah lagi investasi pada proyek pengelolaan air menyebabkan hutang yang bertumpuk. Dari kasus ini kita dapat mempelajari bahwa betapa pentingnya perencanaan dan strategi manajemen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.